laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going to your Halo semuanya. Jadi dalam video ini kita akan tunjukkan ke kalian proses sampling dan pengawetan spesimen yang kita dapatkan di FPIK. Ikutin terus. Pieris rapae merupakan kupu-kupu yang tergolong ordo Lepidoptera dengan famili Pieridae. Kupu-kupu dengan famili Pieridae umumnya warna putih, kuning, orange dengan pola hitam di sayapnya. Ukuran tubuh sedang dengan sayap berbentuk bulat atau memanjang. Antenanya berbentuk gada dan kaki depan pada kedua jenis kelamin berusia normal. Ciri morfologi Pieris rapae atau dikenal kupu-kupu putih kecil memiliki tubuh kecil hingga sedang, sayap berwarna putih dengan bercak hitam di ujungnya, sedangkan betina memiliki tambahan 2 titik hitam di bagian sayap depan. Kupu-kupu Pieris rapae ditemukan di area terbuka dengan pohon-pohon yang tinggi di sekitar wilayah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Papiliodemoleus atau kupu-kupu jeruk merupakan spesies yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Papilionidae. Famili Papilionidae sering disebut kupu-kupu ekor ayam. Kelompok kupu-kupu Papilionidae terkenal karena keindahannya. Banyak spesies dalam famili ini memiliki ukuran yang relatif besar dibandingkan kupu-kupu lain. Pola dan warna sayapnya seringkali mencolok dengan kombinasi hitam, kuning, biru, dan merah. Beberapa spesies memiliki ekor di bagian belakang sayapnya yang menyerupai layang-layang. Papiliodemoleus memiliki karakter morfologi seperti sayap depannya berwarna dasar hitam dengan pola bercak kuning pucat yang tidak teratur. Sayap belakang berwarna hitam dengan pola kuning besar yang lebih dominan. Terdapat bintik merah dan biru yang menonjol di bagian bawah dekat tepi. Bagian kepala, toraks, dan abdomen berwarna hitam dengan bintik-bintik kecil berwarna putih atau kuning. Ukuran tubuhnya relatif besar dengan panjang sayap rata-rata 80-100 mm. Antenanya pendek berwarna hitam dan berbentuk gada di ujungnya. Kupu-kupu jeruk memiliki 3 pasang kaki ramping dan berwarna hitam dengan ujung sedikit lebih terang. Apatura iris merupakan kupu-kupu yang tergolong ordo Lepidoptera dengan famili Nymphalidae. Nymphalidae atau kupu-kupu sayap semu dikenal sebagai keluarga kupu-kupu terbesar. Ciri khasnya adalah kaki depan yang kecil dan tidak digunakan untuk berjalan, sehingga sering disebut kupu-kupu berkaki 4. Sayapnya umumnya besar dengan pola dan warna yang mencolok. Ciri morfologi Apatura iris adalah sayap yang berwarna gelap dengan kilau ungu metalik pada jantan. Sayap pada bagian depan dihiasi pola putih yang berbentuk garis atau bintik. Sementara pada bagian bawah sayap berwarna coklat dengan corak unik untuk kamuflase. Junonia athletes atau yang dikenal dengan nama lokal kupu-kupu coklat atau grey pansy merupakan kupu-kupu anggota ordo Lepidoptera dari famili Nymphalidae. Famili Nymphalidae memiliki karakteristik sayap yang berwarna mencolok dan corak yang khas yang seringkali berfungsi untuk menarik perhatian atau untuk berkamuflase.
Kupu-kupu coklat memiliki sayap berwarna coklat gelap keabu-abuan dengan pola lingkaran seperti mata palsu di bagian tepi sayapnya yang berguna untuk menakuti predator sebagai bentuk pertahanan diri untuk mengelabui pemangsa. Tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen yang berwarna coklat gelap dengan beberapa bintik putih kecil. Antenanya berjumlah 2, pendek dengan ujung berbentuk gada. Kupu-kupu ini sering ditemukan di area terbuka seperti taman, padang rumput, dan hutan. Saat kegiatan sampling, spesies ini ditemukan sedang terbang di sekitar pepohonan di area Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Ordetrum sabina atau yang dikenal dengan capung badak merupakan spesies yang berasal dari ordo Odonata dengan famili Libellulidae. Ciri morfologi utama tubuhnya yang panjang dan ramping dengan sayap transparan yang memiliki urat-urat halus membentuk pola khas. Capung badak memiliki mata besar dan bulat yang terpisah jauh satu sama lain, memberikan pandangan yang luas. Warna tubuhnya bisa bervariasi antara biru kehijauan atau hijau zaitun. Pada spesies ini memiliki 2 pasang sayap yang lebar dan panjang. Sayap depan lebih besar dibandingkan sayap belakang, memungkinkan capung untuk terbang dengan kecepatan tinggi dan manuver yang lincah. Capung merah atau Rhodotemis rufa merupakan capung yang termasuk dalam familia Libellulidae. Capung ini memiliki warna merah mencolok pada tubuhnya, terutama pada jenis kelamin jantan. Warna ini berfungsi sebagai daya tarik bagi pasangan dan tanda dominasi di habitatnya. Pada jenis kelamin betina biasanya memiliki warna yang lebih pucat atau kecoklatan. Capung merah memiliki tubuh yang kekar dibandingkan capung lainnya. Ukurannya bisa mencapai 3-5 cm. Sayap pada capung merah bersifat transparan dengan detail halus. Capung merah sering ditemukan di sekitar perairan seperti kolam, rawa, dan sungai yang menjadi tempat mereka berburu mangsa seperti serigala kecil dan bertelur. Belalang Thesprotia graminis lebih kenal sebagai salah satu spesies belalang hijau besar yang memiliki karakteristik khas yang membedakan dari spesies belalang lainnya. Belalang ini termasuk dalam familia Thesnidae. Ukuran tubuh belalang ini memiliki tubuh yang relatif besar dan panjang mencapai 3-6 cm tergantung jenis kelamin. Jenis kelamin betina cenderung lebih besar karena memiliki ovipositor panjang berbentuk seperti jarum. Warna tubuh sebagian tubuhnya berwarna hijau terang menyerupai dedaunan yang berfungsi sebagai kamuflase dari predator. Sayap pada belalang ini memiliki ukuran yang panjang dan transparan dengan urat-urat halus yang seringkali melebihi panjang tubuhnya. Kaki belakang pada belalang ini memiliki kaki yang kuat yang umumnya seperti belalang pada umumnya yang panjang dan berotot yang memungkinkan loncatan yang tinggi dan jauh untuk menghindari ancaman. Belalang ini memiliki antena yang panjang, bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Habitat belalang ini banyak ditemukan di padang rumput, ladang, dan area dengan vegetasi yang lebat. Phalange nigricornis merupakan spesies yang termasuk ke dalam ordo Orthoptera dan famili Acrididae. Famili Acrididae memiliki karakteristik morfologi tubuh yang relatif pendek dan kekar. Spesies famili Acrididae memiliki antena yang pendek, biasanya tidak lebih panjang dari setengah panjang tubuhnya. Spesies kelompok Acrididae memiliki mata majemuk besar dengan penglihatan yang baik. Tipe mulut pengunyahnya kuat digunakan untuk memakan tumbuhan. Sayap depannya tegak dan sempit berfungsi sebagai pelindung, sedangkan sayap belakangnya lebar sering digunakan saat terbang. Kaki belakangnya kuat untuk adaptasi melompat jauh. Ciri khas ini membantu mereka melarikan diri dari predator dengan cepat. Warna tubuhnya beragam mulai dari hijau, coklat, hingga warna mencolok seperti merah dan kuning, tergantung pada habitat dan spesiesnya. Beberapa spesies dapat melakukan polimorfisme warna untuk kamuflase. Phalange nigricornis memiliki karakter morfologi yaitu panjang tubuh berkisar antara 60-90 mm. Spesies betina lebih besar daripada spesies jantan. Tubuhnya besar dan kekar dan merupakan salah satu belalang terbesar di Asia Tenggara. Belalang kayu memiliki antena pendek dan hitam. Karakteristik tersebut yang memberi nama spesies ini nigricornis yang berarti antena hitam. Toraksnya memiliki tonjolan kecil dan berwarna coklat hingga hijau, seringkali dengan bercak atau garis samar. Sayap depannya atau tegmina
panjang, sempit, dan berwarna coklat atau hijau dengan pola bercak halus. Sayap belakangnya lebar dan transparan, sering berwarna kekuningan dengan urat coklat. Kaki belakangnya panjang dan kuat beradaptasi untuk melompat. Warna kaki belakang cenderung coklat kekuningan dengan duri kecil di bagian tibia. Abdomennya berwarna coklat atau hijau dengan garis-garis samar. Paratepusa convexa atau yang dikenal dengan Yuyusawa merupakan spesies yang berasal dari ordo Decapoda dengan famili Gesarsinusidae. Yuyusawa merupakan spesies kepiting air tawar yang sering ditemukan di kawasan sawah atau perairan dangkal. Ciri khas morfologi dari spesies ini adalah tubuhnya yang agak bulat dengan cangkang keras berwarna coklat atau hijau zaitun yang berfungsi sebagai pelindung tubuhnya. Cangkang bagian atas memiliki bentuk agak melengkung dan tepi yang sedikit bergerigi. Kepiting ini memiliki dua pasang kaki yang sangat kuat, salah satunya lebih besar dan berfungsi sebagai penjepit, yang digunakan untuk pertahanan maupun mencari makan. Mata mereka relatif besar dengan penglihatan yang tajam memungkinkan mereka mendeteksi pergerakan di sekitar mereka. Kaki berjalan mereka ramping dan kuat memungkinkan mereka bergerak cepat di dasar perairan. Lampropolis delicata atau yang dikenal dengan nama lokal sebagai kadal taman merupakan spesies reptil anggota ordo Squamata dari famili Skinkidae. Famili Skinkidae dikenal dengan karakteristik tubuh yang ramping dan tubuhnya dilapisi sisik yang berkilau. Lampropolis delicata memiliki tubuh ramping dan kecil dengan warna kulit tubuh kecoklatan atau hijau zaitun yang bisa membantu berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya seperti dedaunan atau ranting pohon. Sisik tubuhnya halus dan berkilau serta memiliki ekor yang panjang. Lampropolis delicata biasanya ditemukan di habitat terbuka yang dilengkapi dengan banyak tempat berlindung seperti di bawah batu atau semak. Saat kegiatan sampling, spesies ini terlihat bergerak cepat di sepanjang halaman dekat semak-semak di sekitar area sport hall dekat dengan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Dutafrinus melanostectus memiliki nama lokal yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kodok bangkong. Dutafrinus melanostectus merupakan bagian dari ordo Anura dan famili Buffonidae. Famili Buffonidae memiliki karakteristik tubuh yang gempal dan pendek, diikuti anggota tubuh lainnya yang relatif lebih pendek, kulitnya yang bertekstur menonjol dengan sedikit kasar, berwarna coklat, abu atau kekuningan, dengan kepala yang lebar dan moncong yang pendek. Tubuh dari kodok bangkong spesimen berwarna coklat kekuningan dengan bintik hitam di bagian atas tubuh, dan bagian bawah tubuhnya berwarna putih. Kulit kodok bangkong memiliki tekstur yang sedikit kasar. Biasanya, kodok bangkong hidup di perkebunan, semak, sawah, dan saluran air. Pada saat sampling, kodok ditemukan di semak-semak sekitar gedung Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Lysacatina fulica atau dengan nama lokal bekicot adalah hewan dari ordo Stylomatophora dengan famili Acatinidae. Famili Acatinidae memiliki karakteristik tubuh yang lunak, berwarna abu kecoklatan, memiliki cangkang yang besar dapat mencapai 20 cm dengan bentuk yang memanjang dan spiral, memiliki variasi pola garis untuk membantu berkamuflase, serta famili ini memiliki lendir untuk membantu mengurangi gesekan saat bergerak. Bagian dari bekicot terdiri atas tubuh, rongga cangkang, dan cangkang. Spesimen ditemukan dengan cangkang yang berwarna coklat dan berbentuk melingkar. Bekicot biasanya hidup di semak-semak dan area yang lembab. Tidak jarang, bekicot hidup di sekitar sumber air. Pada saat sampling, bekicot ditemukan di aliran parit sekitar sport hall. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Bye-bye.